dikuasai oleh mereka yang memang betul-betul untuk ke jurusan teknik pada saatnya nanti di universitas. Tapi tidak bermanfaat bagi anak-anak didik yang lain. Nah, itu karena memang terlalu berat kalkulus itu. Nah, itu begitu juga di Amerika. Mereka tidak mengajarkan, tapi kalau misalkan anaknya mampu, boleh ngambil kalkulus. Dan itu untuk anak-anak SMA di sana itu kalkulus itu adalah untuk kredit di universitas. Jadi contohnya seperti anak saya, dia sudah ngambil itu pelajaran-pelajaran waktu di SMA untuk jadikan kredit pada saat mereka nanti di perguruan tinggi. Itu sudah diambil seperti kalkulus, terus macam-macam yang lain. Nah, itu adalah kredit pada saat SMA. Jadi intinya adalah anak itu belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kalau misalkan anak itu cepat, iya memang harus diberikan lebih. Tapi kalau misalkan kurang ya tidak apa-apa. Diberikan aja yang mereka yang basic ya, yang dasar, tapi penting. Yaitu saya katakan di sini seperti untuk matematika itu belajar number itu kalau bilangan kalau di Indonesia, aljabar, geometri, measurement dan data analysis and probability. Hanya seperti itu. Nah, itu mereka sudah paham bahwa seperti number itu, bilangan itu pada saat TK itu tinggi sekali proporsinya, kan makin berkurang pada saatnya nanti pada kelas 12. Nah, yang lebih besar kan proporsi itu pada saat di SMA itu adalah untuk aljabar ya. Nah itu seperti itu. Jadi ya anak-anak didik itu hanya belajar yang penting saja, yang basic, yang memang penting gitu. Tidak perlu belajar terlalu banyak, jelimet dan tidak banyak manfaatnya pada saatnya nanti. Nah itu yang saya mau kemukakan di sini. Nah itu kira-kira itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan di negara-negara yang sudah mapan assessment-nya, mereka paham bahwa mereka punya skala tes gitu kan. Nah, ini saya ambil dari NAPLAN. NAPLAN itu National Assessment Program Literacy and Numeracy, ini dari Australia ya. Nah, contohnya seperti ini, bahwa mereka punya skala dari 100 sampai 900. Ya mungkin hanya sebetulnya sampai 800 sebenarnya karena nah mereka ini untuk reading, untuk membaca ya, ada skalanya. Jadi kalau anak-anak kelas 3 itu distribusinya seperti apa? Ya seperti ini. Jadi makin tahun makin meningkat, kelas 3, kelas 5, kelas 7, kelas 9. Itu kan. Nah itu makin tahun meningkat. Sehingga tidak masalah kalau misalkan bisa saya katakan di sini contohnya ini anak-anak kelas 3 ya 50%, nah ini 50% yang atas ini adalah kemampuan membacanya itu lebih baik dari kira-kira berapa ini? Kira-kira 30-an ya, 30% dari anak-anak kelas 5 itu. Ya itu tidak masalah. Karena kemampuan baca tentu ada yang bagus sekali, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang menggambarkan, bukan berarti bahwa kalau misalkan kemampuan membaca anak-anak kelas 5 ini di bawah dari rata-rata kelas 3, bahwa anak kelas 5 itu tidak bisa naik kelas. Enggak seperti itu. Ini adalah menunjukkan bahwa kemampuannya memang masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan. Gitu kan? Ini menggambarkan saja bahwa kemampuan baca anak kelas 5 yang 30% itu di bawah daripada rata-rata anak-anak kelas 3. Nah, begitu juga ini di 5%, kalau 5% berarti di atas 95 kan. Ini 5% anak kelas 3 itu kemampuan bacanya itu lebih baik dari sekitar berapa ini? Sekitar berapa? 25-an ya, 25-an persen anak-anak kelas 9. Nah, itu kan sangat sangat ya intinya sih ini adalah menggambarkan saja. Jadi mereka punya skala kemampuan membaca untuk anak-anak dari mulai TK kalau perlu sampai SMA. Ya, terima kasih. Hanya sampai sini saya yang bisa saya katakan. Terima kasih. Silakan nanti kita diskusi lebih lanjut apa yang perlu
kita diskusikan. Ya, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Heru ya. Pak Heru tadi fokus kepada kognitif Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal selain kognitif, sikap, bukan tidak penting. Tapi Pak Heru ini memang fokus kepada aspek assessment yang terkait dengan kognitifnya. Selanjutnya Pak Anto, mohon memaparkan Pak poin-poin terkait dengan asesmennya. Silakan Pak Anto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denny, Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin akan fokus pada isu yang sedang hangat sekarang adalah tentang AKM. Ya. Saya coba sharing screen. Sudah keluar Kang Denny? Sudah Pak Anto, silakan. Baik. Saya akan mencoba, ini studi kasus saja, membandingkan tentang bagaimana kebijakan external exit examination itu kalau di kita namanya UN ya atau UNBK atau dulu Eptanas. Di sisi lain ada juga yang sudah mulai bergeser memfokuskan pada tadi yang disampaikan Pak Heru, sebetulnya yang diutamakan adalah tentang assessment di literasi dan numerasi. Nah, sebelum kita membahas kebijakan UN dan AKM, mungkin kita bisa memulai dengan salah satu literatur yang saya baca, yaitu ini sudah lama, tahun 99 itu sudah John Bishop ini sudah memprediksi kalau ada sebuah negara atau sebuah sistem pendidikan nasional ya yang menggunakan exit examination ya kira-kira apa dampaknya. Jadi kalau kita berdebat tentang pro kontra UN plus minus UN itu sebetulnya sudah diprediksi oleh Bishop tahun 99. Nah, karakteristik dari curriculum base ya, saya sebutnya di sini memang curriculum base external exit examination system itu seperti ujian nasional kita ini memang didesain, kurikulumnya itu adalah dari SKL diturunkan sampai KIKD ya, standar isi, standar proses dan seterusnya, kemudian diimplementasikan di sekolah, ada assessment di tingkat guru atau classroom, ada assessment di tingkat satuan pendidikan, ada assessment oleh pemerintah. Nah, jadi desainnya memang kurikulumnya dengan assessment atau final examination-nya sudah sesuai. Nah, kita singkat saja CBEEE ya atau CBES. Memang itu karakteristiknya itu memberikan ya ini kalau di sini produce signal of student accomplishment that base real consequence for student. Jadi memang konsekuensi pada student ini sangat jelas ya. Dia define achievement to external standard. Jadi dikaitkan dengan standar yang kita sebut SKL misalkan atau turunannya nanti standar isi ya. Dia diselenggarakan ya dengan kunci dan disiplin tertentu pada mata pelajaran tertentu ya. Misalkan kita memilih matematika, IPA, bahasa dan PKN dan seterusnya itu sebuah pilihan dari final exam ini. Ya. Kemudian bisa mengarah pada berbagai level, multiple level dari achievement. Ya. Jadi mata pelajaran ini nanti akan ada yang penting, ada yang tidak. Kemudian ada istilah di Indonesia malah ada mata pelajaran anak tiri dan anak emas gitu kan, matematika dan IPA itu anak emas gitu. Kemudian dia memang melibatkan seluruh siswa atau jadi sensus ya, semua siswa wajib mengambil ya. Dan mengakses atau menilai ya porsi yang cukup besar ya dari apa yang diharapkan siswa siswa yang harus mampu. Harapannya siswa mampu apa ya. Jadi pertanyaannya memang
apakah betul sistem ujian akhir nasional seperti itu mempengaruhi atau bisa menghasilkan student achievement? Ya, secara teoritis seperti ini gambarannya, ya, karena kurikulumnya didesain untuk seperti itu, kemudian kulturnya jadi terbentuk, kemudian penyelenggaraan sekolahnya, kelasnya, guru ya, pedagoginya dan seterusnya akan membentuk student achievement. Secara teori begitu. Ya. Nah, kita ini terjadi di hampir semua negara yang menyelenggarakan sistem ujian akhir nasional seperti UN kita. Siswanya cenderung fokus pada mata pelajaran yang akan di-UN-kan. Ya. Orang tuanya juga akan mendorong anaknya, sudahlah belajar yang akan di-UN-kan saja. Ya. Akhirnya ada bimbingan belajar dan seterusnya. Penyelenggaraan sekolah juga bergeser menjadi penting tidak penting. Yang di-UN-kan lebih penting, yang tidak di-UN-kan tidak lebih penting. Ya. Behavior gurunya juga akan berubah juga. Ya. Nah, jadi sangat ada plus minusnya memang. Dan di Indonesia malah ada dinas pendidikan, ada pemerintah daerah, kabupaten dan kota fokus pada ujian nasional. Ya. Dinas pendidikan yang UN-nya rendah dipecat, ya, misalkan itu. Demikian juga di provinsi. Nah, memang ini hipotesis yang sudah diprediksi oleh Bishop tadi, ya. Dan semuanya itu akan menjadi berdampak pada perilaku, ya, perilaku dari misalkan fokus dari biaya, tenaga, semua fokus pada ujian nasional. Kemudian fasilitas juga sama, fasilitas di sekolah difokuskan pada yang akan diujikan. Jam belajar lebih banyak yang di-UN-kan dan seterusnya. Ya. Nah, meskipun ada juga plusnya juga, upaya siswa jauh lebih baik, lebih tinggi ketika dia akan diujikan. Setelah itu nggak ada, mereka effortnya, kerja kerasnya tidak seperti dulu. Ya. Kemudian orang tua pun juga berdampak. Nah, saya bandingkan dengan sistem yang sedang dan banyak negara-negara fokus akhir-akhir ini adalah literasi dan numeracy assessment. Tadi Pak Heru juga sudah menyinggung kenapa itu dilakukan, karena 3 atau 4 fokus tadi itu akan menjadi modal untuk belajar yang lainnya. Saya ambil satu contoh di salah satu di Wales, ya. Ini contoh saja. Dan saya yakin pendekatan literasi numerasi di berbagai negara tidak jauh berbeda. Ya. Itu ada kebijakan secara nasional, yaitu literasi dan numerasi framework. Ya. Maksud saya kalau kita mau merubah final exam-nya atau assessment nasionalnya itu menjadi literasi and numerasi, maka harus dibuatlah nasional literasi and numerasi framework. Kira-kira tidak jauh berbeda dengan ini. Di Akara juga menggunakan seperti ini, di PISA dan beberapa negara yang anggota OECD menggunakan pendekatan literasi dan numerasi yang kira-kira seperti ini. Misalkan strand-nya itu tentang orasi, ya, yang lintas kurikulum, ya. Kemudian reading juga, semua mapelnya ini sudah menggunakan pendekatan literasi. Artinya mata pelajaran apapun itu kemampuan literasinya tersebar di situ, ya. Rating across kurikulum. Ya. Jadi by design kurikulum untuk assessment yang menggunakan literasi dan numerasi itu sudah didesain seperti itu. Nah, demikian juga di numerasi. Ya, strand-nya ada developing numerical reasoning, ada using number skills, ada using measuring skills, ada using data skill. Ini sangat cocok dengan apa yang disampaikan Pak Heru tadi, ya, beberapa kompetensi yang akan diukur di dalam numerasi. Ya. Kemudian elemennya apa saja itu tergantung setiap negara memfokuskan masing-masing. Nah, saya ingin menyoroti kalau itu ada perubahan paradigma dari kognitif
examination atau academic examination yang seperti eksternal CBEE tadi, maka perlu langkah-langkah ya, langkah-langkah. Maksud saya gini, kalau misalkan AKM nanti akan menjadi national assessment untuk literasi dan numerasi, maka butuh banyak hal yang dilakukan ya. Kurikulum framework-nya dan national literasi and numerasi framework-nya harus disosialisasikan lebih awal. Kemudian harus disupport oleh pemerintah daerah, oleh satuan pendidikan, oleh guru, bahkan oleh orang tua. Semua harus mensupport. Nah, di sekolah pun harus membuat beberapa prioritas. Ya. Ada essential condition yang menjadi penting ketika pergeseran paradigma dari assessment tadi. Ya. Ada shared vision, ini saya ambil salah satu di tadi, turunan dari WEOS tadi, adalah shared vision, leadership, research and evidence, ya kurang besar mungkin ya. Nah, quality programming, time and community engagement. Nah, ini salah satu contoh bahwa kalau kita mau mempromot assessment literasi dan numerasi, maka program ini akan menjadi penting. Ya. Semua stakeholder harus mengarah ke situ. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan dua hal yang saya tadi sampaikan, kalau dikaitkan dengan kondisi yang ada di Indonesia, mirip seperti ini Bapak Ibu. UN atau NBK itu adalah Curriculum Based External Exit Examination System. Ya. Sedangkan AKM ini disebut Assessment Kompetensi Minimal, ini bersifat survei, tidak wajib untuk setiap individu. Ya. Fokusnya hanya literasi dan numerasi. Mirip seperti nasional literasi numerasi framework yang saya sampaikan tadi, dan itu akan diukur secara nasional. Ya. Jika itu menjadi ada pergeseran, maka muncullah berbagai pertanyaan diskusi. Ini sengaja saya sampaikan di sini tidak untuk maksud saya tidak membahas satu persatu, tetapi ini akan menjadi stimulus untuk kita diskusikan. Ya. Pertanyaan misalkan, apakah UN dan AKM memiliki tujuan yang sama atau yang berbeda? Ya. Apakah dia desainnya sama dengan kurikulum yang sedang berjalan? Kemudian UN dan AKM ini apakah bisa saling menggantikan? Ya, kalau menyelenggarakan UN tidak perlu AKM atau AKM tidak perlu UN. Ya. Dan ini saling komplementari atau memang itu terpisah. Nah, apabila AKM diterapkan, apakah ada implikasi ya, dari perubahan itu? Misalkan desain kurikulumnya dan implementasi pembelajarannya harus merujuk pada tujuan AKM tadi. Jadi bisa nggak kalau kurikulumnya masih didesain untuk UN, tetapi asesmennya menggunakan AKM? Ya. Ini perlu sinergi. Ya. Kemudian apabila AKM menggantikan, bagaimana masa transisi? Sebagai contoh, siswa yang sekarang kelas 2 SMA, tahun depan akan diuji melalui AKM, pengganti UN misalkan. Sedangkan dia waktu kelas 1 dan kelas 2 SMA didesain dalam pembelajarannya, di kurikulumnya, dan bahkan environmentalnya masih posisi seperti persiapan UN. Nah, ketika itu yang terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Saya kira ini pancingan pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Saya kira itu Kang Denny, terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Pak Anto. Pak Anto, Pak Heru sudah menyampaikan hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Sesi selanjutnya kita akan diskusi di IB ini, di Sawala ini diskusinya itu Bapak Ibu boleh bertanya, boleh mengkonfirmasi, boleh menyempurnakan, boleh menyampaikan second opinion, juga boleh Bapak Ibu itu sharing pengalaman tentang dua tema ini. Boleh beda pendapat ya Pak Denny ya? Boleh berbeda pendapat. Jadi kita memang sudah membiasakan membingkai suasana itu dalam konteks kita semua bisa semakin bermutu.
silahkan bagi Bapak Ibu yang pertama kali mau menyampaikan diskusinya, nanti kita berikan dulu kesempatan buat 2 atau 3 penyampai pendapat, lalu nanti 2 pembicara akan coba menanggapi. Silahkan untuk yang mau mulai, siapa? Boleh angkat apa? Raise hand atau apa? Silakan. Baik. Atau mulai dari Pak Hari, barangkali Pak Hari. Sambil menunggu yang lain. Ada yang mau disampaikan Pak Hari? Silakan Pak Hari. Belum ya? Silakan Pak Hari. Sudah kedengaran sekarang? Maaf, apakah sudah kedengaran? Sudah Pak Hari. Silakan Pak Hari. Oh, ya. Alhamdulillah. Jadi sudah dua orang itu tadi Pak Heru dan Pak Anto. Tadi pengalamannya sudah banyak sekali dan hubungannya dengan ini. Mungkin kalau tadi Pak Heru lebih pada pengalaman juga di Iowa ya Bu Pak Heru. Nah, jadi mungkin tadi emang Pak Heru lebih kepada masalah pembelajaran tentang kognitif kan tadi. Betul tuh, kognitifnya. Jadi kalau masalah pembelajaran kognitif, kemudian Pak Anto juga tentang exit examination. Mungkin ini masih kalau sekarang kayaknya saya dengar nggak ada UN lagi, nggak ada lagi kayaknya. UN nggak ada lagi. Untuk ini juga tadi saya dengar televisi juga tadi TV One itu masalah PBDB itu juga masalah juga itu. Jadi ini saya mungkin ada hubungannya nanti dengan yang untuk kalau jadi insya Allah minggu depan itu yang lebih besar lagi itu datang Merdeka Belajar itu berhubungan dengan Merdeka Belajar ya tapi yang berkualitas. Nah, jadi kalau hubungannya dengan yang sekarang ini, jadi ini maksudnya itu saya mencoba menghubungkan dengan untuk minggu depan itu Merdeka Belajar karena sudah berubah sekali kayaknya. Kalau dulu masih ada UN, sekarang itu nggak ada lagi UN. Misalnya untuk PBDB juga masalahnya kan sekarang pakai zona pembelajaran jarak antar rumah dengan ini pertama. Terus nanti nah itu ada bahayanya sebetulnya itu. Maksudnya kalau saya mungkin teman-teman juga yang ini tentang yang namanya bermutu itu berkualitas sangat penting sekali. Karena kalau kita belajar kalau nggak bermutu atau berkualitas ya nggak ada hasilnya. Tadi juga sudah dua-duanya Pak Heru dan Pak Anto mengatakan bahwa ini tentang penting sekali untuk hasilnya dalam belajar itu hasil belajar. Jadi mungkin yang namanya ujian UN itu adalah achievement test ya, tes prestasi belajar, bukan yang ini bukan aptitude test ya. Jadi tes prestasi belajar. Nah, tapi saya mau indikan bahwa kalau kita mau nggak mau kan harus ikutin juga Pak Menterinya yang katakan saya Mas Menteri itu kan harus mengikuti Merdeka Belajar. Artinya memang bagus juga. Jadi maksudnya orang belajar sesuai dengan minat dan juga harus juga berkualitas, itu pentingnya juga. Jadi insya Allah kita tentunya hasil belajar itu harus juga sangat dipentingkan. Jadi seperti misalnya masalah belajar itu tadi juga disinggung oleh 2 orang Pak Anto dan Pak ini juga
yang namanya prasyarat. Artinya kalau misalnya itu kan ada ininya, ada misalnya kalau misalnya belajar baca tadi, belajar baca itu kalau nggak harus kenal huruf dulu, harus kenal huruf baru bisa menyambungkan, baru bisa baca. Kalau nggak bisa kenal huruf, ya kesian orang hanya sekolah saja tapi harus, itu namanya kenal huruf prasyaratnya. Jadi saya mungkin sudah saya sampaikan kemarin waktu soal pertama itu juga kan ada hierarkikal. Jadi hierarkikalnya ke atas. Nanti sesuai dengan karakteristik pembelajarannya. Misalnya matematika, tentunya matematika dan IPA segala macam itu harus ke atas itu. Hierarkikalnya ke atas. Jadi spiralnya ke atas. Kalau prasyarat pertama belum dikuasai, nggak bisa mempelajari pelajaran yang kedua gitu. Tingkat yang kedua. Tapi ada juga yang spiralnya menyamping ke kiri kanan. Nah itu memang mungkin prasyaratnya tidak begitu penting. Tapi tetap itu aja ada beberapa yang harus juga mengikuti prasyarat. Nah itu. Jadi mungkin itu nanti akan lebih lagi nanti kita bicarakan pada waktu nanti mungkin kalau insya Allah jadi yang minggu depan itu lebih kepada masalah yang sekarang. Masalahnya itu masalah Merdeka Belajar, tapi yang berkualitas. Merdeka Belajar jadi orang bisa belajar apapun, termasuk tergantung minatnya boleh saja. Tapi tentu nggak bisa langsung asal masuk begitu saja, tapi harus ada prasyaratnya. Dia bisa, kalau enggak, ya nggak ada hasil belajarnya. Hasil belajarnya kesian, dia belajar terus menerus, tapi nggak ada hasilnya. Kan ya ini, itu mungkin itu. Jadi sekarang ini sudah tentu mungkin ujian nasional kan tidak lagi katanya. Jadi sekarang PBDB juga hanya zona. Nah nanti mungkin di zona itu kita akan diskusikan, mungkin ya ikutin pemerintah zona PBDB itu. Tapi di dalam PBDB itu setelah zona tetap harus ada ininya harus ada achievement test, prestasinya. Nah nanti dilihat pertama barangkali mungkin jaraknya dulu untuk PBDB, jaraknya ke rumah, udah gitu. Nah dari situ baru dilihat misalnya ininya prestasinya. Karena kalau nggak begitu, kalau gitu percuma dong belajar katanya. Kasihan. Motivasinya ini sangat penting tuh. Motivasi juga sangat penting. Jadi siswa itu belajar tentunya harus ada motivasi untuk menghasilkan hasil belajar yang bagus, hasil belajar yang baik. Jadi sesuai dengan Indonesia bermutu. Jadi itu bermutu atau berkualitas itu sangat penting menurut saya. Jadi benar merdeka belajar sesuai dengan minatnya, tapi juga harus yang bermutu. Nah itu, atau baik, berkualitas itu. Oke, baik Pak Hari. Ya. Terima kasih luar biasa. Jadi teman-teman, kita kembali kepada hal yang sedang kita sampaikan. Untuk para pembicara nanti bisa melihat juga apa itu ya, chatnya di sana barangkali dari. Yang pertama. Itu ya. Baik. Jadi yang pertama coba dikaitkan antara AKM, asesmen kompetensi, asesmen literasinya itu kepada konteks mutu yang mungkin nanti para pesan dari Pak Hari itu bagaimana mengaitkan asesmen kognitif yang Pak Heru sampaikan kepada bingkai mutu pendidikan, terlebih dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar. Itu poin besar dari Pak Hari. Nanti sambil menunggu pembicara mengomentarinya, barangkali Pak Jaka Warsihna mau menyampaikan sesuatu ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Pak Anto, Pak Denny, Pak Dim, Pak Hari, dan semuanya yang telah menyelenggarakan sawala yang keberapa nih? Kedua, ketiga nih. Alhamdulillah. Saya sebagai pengurus IB mengucapkan terima kasih yang pertama. Yang kedua, gini Pak Heru dan Pak Anto,
seperti yang Pak Ari sampaikan tadi bahwa proses pembelajaran dengan merdeka belajar dan bermutu ini sekarang ini mungkin hampir semua pendidik, baik guru, orang tua, dan juga dosen mungkin itu yang dibingungkan, yang bikin bingung itu adalah dengan merdeka belajar ini kan artinya setiap siswa itu diberikan seperti Pak Heru tadi sampaikan data-datanya itu. Setiap ada anak yang mungkin matematikanya cukup literasi saja. Ada anak yang harus mahir matematika. Ada anak yang harus advance matematikanya. Lah, kalau itu ada di dalam satu kelas ada 30 anak, ada anak yang pengen expand matematikanya ada 3 anak. Kemudian ada sekian anak hanya pengen sedang-sedang saja. Kemudian ada anak yang kemampuan matematikanya sangat rendah. Nah, kira-kira model mengajarnya di kelas seperti apa gitu ya? Kondisi kelas yang sangat beragam, kompetensi dan minatnya, gitu. Dengan kondisi sekarang PPDB yang hanya berdasarkan, kalau di DKI dan Jawa Barat itu berdasarkan umur, kemudian berdasarkan zonasi, itu sangat dimungkinkan setiap kelas itu keberagaman bakat, minat, kemampuan siswa itu sangat tinggi. Mungkin dari level terendah sampai level tertinggi ada di kelas itu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh guru dan bagaimana strategi mengajar guru dalam kondisi ini? Untuk tahap awal, apakah dites minat dan bakatnya dulu atau dites kompetensinya matematika dulu, ada sebelum pembelajaran itu ada pretest lah gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaka dan Pak Hari. Jadi sebelum Pak Heru dan Pak Anto menanggapi, poin dari Pak Hari seperti tadi. Jadi sejauh mana relevansi asesmen literasi atau asesmen kompetensi ini memperkuat keinginan pemerintah dengan program Merdeka Belajar Berkualitas. Yang kedua, mungkinkah gitu PPDB yang terjadi saat ini di beberapa tempat tepatkah atau jangan-jangan salah alat ukur gitu menyeleksi orang untuk sekolah lebih lanjut berdasarkan usia. Jadi jangan sampai nanti kamu bisa masuk SMA yang sangat favorit, wah bagus banget, pinter kamu. Tapi ternyata dia, maaf karena usia saya paling tua. Jadi agak menarik. Jadi apakah dalam konteks bidang yang Pak Heru dalami dan Pak Anto dalami, tepatkah begitu ya? Dari sisi apakah salah ukur gitu ya? Menyeleksi orang, prestasi belajar dengan prioritas usia. Terus prioritas yang kedua itu prioritas sentimeter gitu. Yang ketiga baru kemudian rapot ya. Pada perjalanan pembelajaran ini, pembelajaran motivasi, pembelajaran semangat, pembelajaran penghargaan. Ini barangkali 2 tema besar itu. Mohon Pak Anto dan Pak Heru untuk menanggapinya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Anto barangkali. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih Pak Denny, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya setuju dengan Pak Hari bahwa apapun perubahan paradigma, apapun perubahan sistem, apapun perubahan kebijakan, kita harus tetap mempertahankan mutu, outcome learning. Artinya jangan sampai dengan merdeka belajar, anak hanya senang saja belajar tanpa diikuti oleh mutu. Sistem PPDB dengan model zonasi yang dulunya berbasis nilai ujian akhir, jangan sampai itu juga meninggalkan mutu dan seterusnya. Saya kira betul. Nah, saya sebelum menjawab pertanyaan Pak Jaka, saya ingin menjawab dulu sambil menjawab apa yang di chat itu Mbak Ina Fatina Dewi menanyakan bahwa pergantian UN ke AKM perlu merombak sistem keseluruhan. Ya. Apakah sudah siap? Padahal sampai hari ini sebagian besar masih teacher center. Nah, betul saya kira sambil menjawab pertanyaan Pak Jaka, saya ingin menyampaikan bahwa Mas Menteri ini punya agenda besar, ya,
banyak sekali yang akan dirombak. Bahkan Undang-Undang Sisdiknas pun juga yang dianggap menghambat perombakan itu klausul-klausul yang sekarang ini memang sudah tidak tepat karena itu sudah berumur lebih dari 20 tahun memang harus diperbaiki sampai nanti PP dan seterusnya. Jadi paradigma SKL, 8 Standar Nasional Pendidikan, kurikulum K13 yang sedang berjalan ini, ujian nasional, Merdeka Belajar, semua itu sebetulnya sebuah program besar, tetapi terdelivery ke masyarakat itu sepotong-sepotong, seperti puzzle kan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya melihat sepotong, ini jadi debatable, jadi tidak klop ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti memperoleh gambaran besar, nah saya berharap Pak Mas Menteri ini segera menyampaikan ke masyarakat bahwa sebetulnya gambaran besarnya itu seperti ini, perubahan teacher center ke student center, kurikulum KTSP tetapi tetap harus kemampuan guru itu adalah standar DES dan seterusnya. Itu sebetulnya harus segera disampaikan supaya tidak setiap potongan ini menjadi debat, setiap potongan jadi masalah. Yang saya kaitkan dengan Pak Jaka, model pembelajaran di kelas nanti juga akan berubah menjadi individual learning ya. Jadi setiap siswa belajar dengan kecepatan masing-masing. Jadi setiap siswa punya garis kontinum, dia kemarin bisa apa, hari ini dia belajar apa, agar bisa apa. Itu tidak ada sebuah pembelajaran yang satu topik atau tema harus dipelajari semua orang, harus diuji dengan tes yang sama dan seterusnya. Tidak seperti itu ya, karena pembelajaran student center itu artinya student sebagai pusat pembelajaran, pusat perhatian dari pembelajaran itu. Mas Menteri meluncurkan nanti ada istilahnya teaching at the right level, itu yang sebetulnya yang digunakan di India, tetapi maksudnya tidak masalah kita gunakan juga karena memang seperti itu. Jadi kalau saya sebagai guru matematika di kelas 7 SMP, siswa saya masukan dari intake-nya adalah dari berbagai SD, ya, maka saya tetap harus mengetes dulu, bukan mengetes, mengakses kemampuan siswa saya sedapat mungkin individu, ya, si A, si B mampu di mana. Nah, sehingga dia harus belajar seperti apa, apakah ada seperti matrikulasi, ya. Kalau nggak bisa individu, saya paling nggak mengelompokkan menjadi 5. Nggak bisa 5, 4 atau 3. Ya. Jadi setelah dapat 3, saya treatment untuk kelompok paling bawah apa, treatment untuk kelompok tengah apa, treatment untuk kelompok yang atas apa. Nah, setelah pembelajaran, kecepatannya juga akan berbeda-beda. Jadi, sistem zonasi ini juga sebetulnya niatnya baik, bahwa semua sekolah punya kewajiban untuk meminterkan semua anak. Semua anak yang di lingkungannya jadi punya kesempatan yang sama dibanding ketika belum zonasi itu ngumpul anak pandai ke sekolah yang favorit, anak yang tidak pandai tidak dapat tempat yang baik, sehingga dia harus menerima di tempat manapun ya sisanya. Nah, menurut saya yang akan dinilai nanti sebetulnya bukan outcome-nya saja, tetapi adalah progres. Seberapa sekolah bisa merubah intake yang mungkin minim bisa output-nya maksimum atau optimum. Nah, jadi itu sebetulnya paradigma yang terimplisit di dalam PPDB adalah pembagian tugas juga. Sekolah yang selama ini dianggap favorit, coba kalau diberikan intake yang minim, kira-kira mampu nggak dia membuat mereka progres. Saya kira itu Pak Ari dan Pak Jaka untuk komentarnya. Terima kasih Pak Denny. Baik, selanjutnya Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, oke. Nah ini saya banyak bicara tentang pengalaman saya ya. Yang namanya belajar itu adalah kalau kita di dunia atletik, di dunia olahraga, itu saya bisa sampaikan seperti lari maraton, gitu loh. Jadi kita harus siap jangka panjang. Tidak perlu lari cepat di 100 meter pertama. Itu nanti akan ngos-ngos. Suaranya Pak Heru ya,
Dicek lagi Pak Heru suaranya. Halo ya, udah denger lagi? Balu, silakan Pak Heru, silakan. Oh ya ini kok. Oh gini. Jadi saya ulangi lagi bahwa belajar pendidikan ya dari mungkin bisa pendidikan itu 12 tahun, 15 tahun sampai mungkin seperti saya bisa sampai 20 tahunan gitu kan. Nah, itu seperti lari maraton. Jadi kita tidak bisa lari, bukan tidak bisa, bahwa janganlah lari cepat pada 100 meter pertama. Pasti akan masalah pada kilometer berikutnya. Ya. Sayang sekali suaranya Pak Heru masih terputus-putus ya. Iya, ini saya kok sebentar apa ya? Di UT mungkin. Oh ya, internetnya kayaknya ini internet hotelnya kurang bagus kelihatannya. Udah jelas sekarang ya. Tapi bukan universitas terputus itu ya. Iya. Nah ini, ya itu seperti lari maraton. Janganlah lari cepat pada 100 meter pertama. Nah ini yang saya tangkap dari pengalaman saya ya selama di Amerika dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia kan modelnya kan dari mulai SD itu digenjot mati-matian dengan angka kan gitu kan. Hasilnya seperti apa? Tidaklah, jangan seperti itu. Jadi kalau saya katakan, saya lebih lanjut lagi. Suaranya Pak Heru mungkin bisa keluar ruangan dulu sebentar atau dibuka itu. Nah, sekarang udah bagus ya? Bagus, silakan Pak Heru. Saya rubah ininya internetnya. Saya gunakan internet yang lain. Oke. Jadi silakan Pak Heru. Ginilah. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah pengalaman saya pengalaman besar di Indonesia juga lama tinggal di Amerika. Mungkin saya tidak tahu negara lain, tapi ini hanya pengalaman saya. Kalau di Amerika itu tidak hanya merdeka belajar, tapi belajar menyenangkan. Nah, itu yang penting. Gitu. Untuk anak-anak didik kita itu belajar itu menyenangkan. Janganlah stres. Janganlah akibatnya karena mengejar ujian nasional, buruk akhirnya bunuh diri. Itu tidak bagus. Gitu kan? Nah, model di sana, ya itu tidak ada, seperti saya katakan tadi, kurikulum nasional. Negara federal seperti Indonesia itu adalah pemerintah pusat, itu tidak bisa mengintervensi sistem pendidikan dari masing-masing daerah. Itu di sana seperti itu. Nah, contohnya seperti gini, yang tempat saya tinggal di SD itu tidak ada angka rapot, tidak ada. Jadi nilai itu adalah deskripsi, gitu. Misalkan anak saya di matematika itu deskripsi pada saat SD itu hanya deskripsi, bukan angka, gitu kan. Nah, baru ada angka itu di SMP, gitu. Terus di SMA juga ada angkanya. Dan seperti saya lihat bahwa belajar di sana itu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Gitu. Kita ya seperti Pak Jaka katakan di Indonesia kan heterogen ya dalam satu kelas. Ya itu memang tidak seperti itu. Kalau misalkan anaknya mampu, ya dipindahin pada kelompok yang mampu. Jadi ada seperti kuliah ya, ada yang hanya ngambil mata kuliah ini dasar, ada yang udah mata kuliah yang kedua, ketiga. Jadi tergantung daripada kemampuan anak-anak didik masing-masing gitu. Nah, ya seperti kan itu belajar itu pendidikan itu adalah maraton ya. Kalau kita perhatikan ya, kita itu lebih banyak adalah kompetisi seperti kejuaraan olimpiade matematika, fisika, kimia gitu. Nah itu juga saya bingung itu manfaatnya seperti apa. Kan hanya segelintir anak-anak tertentu saja yang bisa di force ya, bisa ditekankan, di drilling ya untuk menjadi juara gitu. Karena kalau pendidikan itu untuk semuanya,
tidak hanya sekelompok anak kecil, tidak sekelompok untuk anak masyarakat tertentu saja, tapi untuk semuanya, untuk rakyat Indonesia, kan gitu kan. Nah, oleh karena itu, kenapa saya katakan seperti ini? Kalau di Amerika tidak ada seperti kejuaraan kompetensi matematika, olimpiade matematika, fisika, kimia itu tidak ada, tapi ada kompetensi sains. Nah, itu seperti robotik ya, terus juga jadi ada hasil gitu loh. Hasil yang dinilai, bukan kemampuan kognitif, hafalannya yang dinilai, gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat nih dari karena di sana ada belajar itu adalah memberikan kesempatan anak untuk belajar sebaik-baiknya dan mengumpulkan pendapatnya juga sebesar-besarnya. Nah, kalau kita lihat dari segi visa, TMC itu Amerika itu tidak menduduki tingkatan atas, itu di tengah-tengah saya lihat itu. Tapi begitu perguruan tinggi, saya lihat 10 dari 10 papan teratas perguruan tinggi itu 8-9 perguruan tinggi dari Amerika. Kenapa? Ya memang dari awal itu kita itu tidak di force untuk lari kencang gitu loh. Tapi step by step ya. Nah, pada saatnya di perguruan tinggi baru betul-betul digencet gitu loh. Harus belajar betul gitu loh. Jangan dibalik. Kalau di kita kan dibalik. Begitu di perguruan tinggi banyak santai, tapi begitu pendidikan SD, SMA mati-matian mereka belajar gitu loh. Nah, tentang zonasi, oh ya seperti saya kemudian yang satu lagi saya agak lupa. Nah, ini seperti kalau di Indonesia kan belajar seperti saya pengalaman saya ya. Belajar kimia, fisika, biologi itu 3 tahun kan. Di SMA itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Juga ada waktu pas SMP. Nah, kalau di sana itu tidak. Anak saya itu belajar kimia, fisika 1 tahun 1 tahun. Yang pertama itu biologi, itu kan, yang itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua itu agak lupa saya, tapi fisika, chemistry ya, kimia dulu. Nah, kemudian fisika. Nah, itu jadi belajarnya 1 tahun 1 tahun, tidak 3 tahun, gitu. Jadi saya sendiri bingung waktu saya SMA saya IPA. Saya itu belajar 3 tahun, belajar 3-3-nya itu. Tapi apa yang saya dapatkan? Lupa semuanya. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya pelajari pada saya itu lupa. Apalagi kimia gitu. Karena saya harus menghafalkan tabel periodik unsur pada SMA. Pada saat itu saya hafal, tapi begitu kuliah, apalagi sekarang, tabel periodik unsur itu saya nggak hafal sama sekali. Jadi belajarlah hanya yang penting dan diperlukan pada saatnya nanti. Seperti belajar kimia, apa sih yang penting? Fisika itu apa? Biologi apa? Nah, hanya untuk anak-anak yang memang berminat pada jurusan-jurusan itu yang diberikan lebih gitu loh. Nah itu. Nah kemudian tentang zonasi. Zonasi itu ya kebetulan karena sekolahnya banyak ya. Jadi zonasi itu di sana berdasarkan tempat tinggal. Kita tidak bisa sudah ditentukan bahwa kalau tinggalnya di sini harus sekolahnya ke situ. Tidak bisa tidak. Kalau misalkan boleh, kecuali di swasta ya. Kalau di negeri itu sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing, gitu loh. Nah, di sana tidak ada yang dikatakan tidak naik kelas, gitu. Dari SD, SMP, SMA itu hanya karena seperti saya katakan seperti kuliah. Jadi kalau ada pelajaran-pelajaran yang kurang itu harus ngulang, gitu loh. Tapi kalau kelasnya sih terus aja tergantung mereka selesainya kapan gitu loh. Jadi tidak ada pengelompokan dari satu kelas terus semuanya bersama-sama terus tadi mengambil sesuai dengan pelajaran yang diambil gitu loh. Jadi tentang zonasi itu ya karena negara itu menjamin pendidikan untuk semuanya. Ya, kalau tidak bayar, kalau SD, SMP, SMA di negeri itu di sana tidak bayar sama sekali. Ya kalau misalkan jumlah siswanya melebihi dari kapasitas sekolah di situ, dibuatkan sekolah baru. Biasanya mereka sudah menghitung gitu loh, menghitung ini over capacity atau tidak. Jadi misalkan over capacity sudah bisa dilihat kan 3-4 tahun ke depan gitu. Kalau misalkan over capacity akan dibuatkan sekolah baru. Nah kemudian ada regionalisasi. Jadi maksudnya
rezoning ya. Jadi bisa dibagi lagi penyebaran daripada siswa itu. Sehingga di sana itu tidak ada yang sekolah negeri ya, saya katakan kalau di swasta sih ya memang terserah swasta maunya seperti apa. Tapi tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit gitu loh. Karena kompetensi, kemampuan guru-guru dan siswanya itu merata. Karena itulah zonisasi itu. Ya tentunya memang ada kalau di kota-kota besar memang kalau misalkan di daerah yang kumuh biasanya memang sekolahnya yang kurang bagus ya, itu karena memang daerahnya. Jadi bukan karena pilihan daripada orang tua untuk sekolahnya di mana untuk milih yang sekolah baru. Jadi ya itulah yang dilakukan pengalaman saya di sana. Ya, terima kasih. Baik, Pak Heru, Pak Anto ini, para teman-teman semua ini juga kita sudah hadir ini, Prof. Burhan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Saya ada 2 Zoom sekarang. Satu di KKSS, barusan saya ikut. Pak Cendekiawan Sulawesi Selatan. Ya, mau membentuk suatu pemikiran lebih dahsyat yang bisa dicontoh juga orang gitu ya. Baik, Prof. Burhan. Saya baru masuk ya. Oh ya, ini kita sekarang sudah memasuki sesi diskusi tentang asesmen literasi, Prof. Pur. Barangkali dari Prof. Pur ada hal-hal yang mau disampaikan terkait asesmen kompetensi, asesmen literasi yang idealnya ini, konsepsinya ini seperti apa, dan spiritnya, inspirasinya seperti apa barangkali. Silakan Prof. Burhan. Ya, jadi gini ya, siapa saja mempelajari asesmen pasti bertujuan memperbaiki. Itu konsep itu. Tidak ada yang lain. Karena hasil asesmen itu ada yang lemah, ada yang bagus. Yang lemah diperbaiki. Nah, di Indonesia banyak orang nggak paham melakukan asesmen gitu ya. Baik memberikan asesmen 1 topik, 2 topik, ujian tengah semester, mungkin ujian akhir semester. Nah, itu konsep itu IB harus meluruskan. Kalau perlu harus memperkuat ya, bahwa pendidikan di Indonesia kalau mau maju, kalau mau berubah, perlu dilakukan asesmen. Baik waktu proses maupun setelah ada hasilnya. Proses juga ada hasil gitu ya. Tapi tujuannya memperbaiki. Nah, itu yang penting ya. Saya tidak banyak tadi mendengar punya Pak Heru, tapi pada dasarnya bahwa asesmen itu memperbaiki. Ya, jadi teman-teman, ini harus diperkuat oleh IB, mensosialisasikan bahwa kalau melakukan asesmen, berbagai jenis bentuk asesmen itu tujuannya memperbaiki kelemahan. Ini harus clear oleh IB untuk mensosialisasikan ke semua pengelola-pengelola pendidikan, terutama bagi guru juga. Ya, memperbaiki hasil capaiannya siswa, memperbaiki juga kalau pembelajarannya oleh guru tidak maksimal, masih kurang, itu bisa diperbaiki semua gitu. Nah, ini perlu digerakkan oleh IB sehingga melek semua orang ya mengajarlah dengan berbagai macam kreasi model segala macam, tapi perlu dinilai. Ya, perlu diakses agar supaya hasil-hasil pembelajaran itu bisa diketahui dan diperbaiki. Tadi pagi itu saya melontarkan, Pak Evi mengatakan bahwa mana dimulai. Dimulai saja baik oleh gurunya, baik oleh siswanya, baik oleh kepala sekolah gitu ya. Kita nilai kepala sekolah, benar nggak dia mengelola sekolah? Ada penilaiannya. Benar nggak menilai oleh guru, hasilnya gimana? Ya, kita bisa memberitahu bagus nggak, ada nggak kondisi-kondisi perbaikan apabila hasilnya siswa tidak mencapai yang sebenarnya. Itulah konsepnya sebenarnya. Isu itu IB harus keras ngomong karena teorinya, referensinya, karena ada referensi assessment for learning juga bisa.
formatif, sumatif, apa sajalah gitu ya namanya. Ya. Hanya itu. Mungkin nanti Pak Heru, karena menurut saya beliau berpengalaman bekerja di lembaga testing, IB, pelan-pelan kita diskusi terus-menerus. Kalau bisa, tadi pagi saya sudah melontarkan agar supaya mau melakukan perubahan atau mau memberi perbaikan itu dasarnya apa. Jadi bisa dasarnya mengetahui namanya bakat skolastiknya, ya, bisa saja diketahui di Indonesia belum ada mendeteksi siswa tentang skolastiknya baik dari SD, SMP, SMA gitu, maupun masuk perguruan tinggi. Skolastiknya guru, ya, karena skolastik itu ya bakat gitu ya. Ya, bakat tersebut kecerdasannya itu mempengaruhi segala macam kompetensi yang sedang mereka berkembang, yang sedang mereka lakukan dalam proses pendidikan gitu ya. Tapi kalau sudah diketahui bahwa memang bakatnya lemah nalarnya, tentu persoalannya bagaimana memperbaiki agar supaya siswa kita nalarnya berkembang terus-menerus gitu ya dalam proses pendidikannya gitu ya. Nah, itu barangkali sehingga saya membayangkan kalau Pak Heru mau masuk ke IB lebih mendalam ya, membimbing teman-teman karena pernah di lembaga testing, sehingga nanti bisa punya program membuat skolastik level SD gitu ya. Supaya kita ketahui di mana lemahnya anak gitu ya. Karena teori riset mengatakan bahwa bila bakatnya bagus, maka dia akan mempengaruhi achievement. Dia akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Dia akan mempengaruhi kreativitasnya. Dia akan mempengaruhi motoriknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah di Amerika dipakai skolastik itu, ya, dari SMA ke perguruan tinggi, tidak ada tes-tes masuk perguruan tinggi seperti di Indonesia. Pakai skolastik aja gitu. Yang kapan diberikan di sekolah SMA gitu, selama dia sekolah di SMA, dikasih skolastik dan nilainya ada, itu yang dipakai. Tidak dibuat-buat seperti di Indonesia, bikin tes sendiri gitu. Ya, tes prestasi belajar, seleksi, kasih soal yang bagus, banyak yang tidak lulus gitu. Bukan skolastiknya yang dicari gitu ya. Itu bertentangan dengan kita. Padahal yang membuatnya juga lulusan Amerika, ya. Pak Urip gitu ya. Keluaran Massachusetts, temannya Pak Hari. Nah, ini barangkali, jadi saya mohon Pak Heru juga terlibat di ini karena IB ini betul-betul berwawasan lebih global. Kita tidak mengkritisi siapa, tapi kita membenahi, meluruskan apa yang sedang dialami, ya, sehingga kita memperbaiki gitu. Baik. Nah, baik, gerakan itu barangkali perlu dibuat webnya, ditambah webnya agar supaya melek semua orang gitu loh. Ini kan dia seorang guru tapi nggak melek bagaimana menilai gitu ya. Yang penting ngajar aja gitu. Ya. Seorang guru ngajar aja lah. Tercapai atau tidak ada urusan gitu. Nah, ini yang penting barangkali yang perlu dibangun. Baik, itu ya. Siap. Ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak, Prof. Jadi fundamental ya, kalau kita tangkap dari Prof. Pur, bahwa fundamental dari assessment sejauh mana informasi yang diperoleh itu dimaksimalkan untuk memperbaiki. Terima kasih, Prof. Burhan. Baik, sebelum ke Pak Heru dan Pak Anto, ini barangkali dari teman-teman ada dari Pontianak tadi saya lihat, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa Timur saya lihat. Ada yang mau disampaikan? Kita beri kesempatan kepada dua peserta diskusi barangkali. Silahkan. Tadi yang dari Kalimantan itu Bu Ina ya, Pak Anto kalau tidak salah ya. Iya, tapi sudah terjawab. Dia tanyanya lewat chat dan sudah saya jawab.
Saya Oh, baik. mungkin Pak Denny. Baik, langsung aja berarti Pak Anto, silakan Pak Anto. Saya ingin menyambung yang disampaikan Prof. Burhan tadi, betul saya kira. Kelemahan kita pada hampir semua sistem evaluation, assessment, and measurement itu di Indonesia sebagian besar adalah karena tidak memanfaatkan hasil data itu untuk perbaikan. Saya ambil contoh, penilaian asesmen siswa saja di ruang kelas, itu guru hasil akhir dari asesmen biasanya dipakai hanya untuk raport, ya. Dan tadi Pak Heru juga menggarisbawahi kita lebih ke memeringkatkan anak, gitu. Kemudian bentuknya kuantitatif dan seterusnya. Di tingkat ujian nasional kita sudah punya contoh dari analisis per butir, per sekolah, per mapel, juga tidak digunakan untuk perbaikan. Di tingkat akreditasi misalkan, itu sebagai evaluasi dari kesehatan sekolah dari berbagai aspek, hasilnya juga tidak untuk memperbaiki, tidak digunakan untuk memperbaiki kinerja sekolah. Ya, jadi menurut saya apapun yang kita lakukan, nanti kalau ada AKM, apapun hasilnya juga harusnya digunakan untuk program berikutnya memperbaiki. Saya setuju dengan pendapat Pak Prof. Burhan tadi, itu seiring dengan pendapat John Hattie ketika menyampaikan bahwa the powerful of feedback itu sangat efektif, efisien untuk meningkatkan mutu. Saya kira itu Kang Denny. Terima kasih. Baik, Pak Heru, mungkin sebelum Pak Heru menanggapi yang Prof. Pur, ini tantangan barangkali buat kita, Pak Her. Mungkinkah gitu ya, secara metodologi, kita membangun satu set instrumen yang sekaligus mampu powerful begitu untuk mengukur literasi anak SD sampai anak SMA. Hanya cukup dengan satu set, satu paket instrumen. Kira-kira bagaimana Pak Her, peluang-peluang secara akademis itu? Ya, terima kasih Pak Denny. Sebelumnya saya menunggu pertanyaan dari guru-guru ya. Jadi ya tapi tidak apa-apa. Jangan, mohon maaf ya, jangan malu-malu lah bertanya. Memang tidak ada salahnya bertanya gitu kan. Ini apa? Ada? Halo? Masih kedengaran? Masih silakan. Oh, masih ya. Saya pikir terputus karena di komputer saya kelihatannya terputus. Iya, jadi jangan ragulah untuk bertanya apa yang perlu saya bisa sharing gitu, apa yang bisa saya tahu gitu loh. Nah, pertanyaannya, nah ini saya gini, kenapa saya pulang ke Indonesia ya? Ya pertama karena kelihatannya emang saya sudah saatnya untuk pulang. Karena juga kebetulan saya ditawarin untuk jadi konsultan di Universitas Terbuka gitu, dan saya sangat tertarik. Memang ini adalah bidang keahlian saya untuk tentang pusat pengujiannya gitu. Nah, yang kedua, di masa-masa sekarang saya berusaha untuk membantu apa yang bisa saya bantu untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Tentunya terhadap bidang saya kuasai tentang assessment itulah. Nah ini saya juga sangat tertarik. Memang waktu pada saat Pak Menteri, Mas Menteri jadi menteri, saya masih di sana dan saya sangat tertarik bahwa ternyata akan berubah menjadi AKM kan, tentang penilaian pendidikan Indonesia. Nah ini saya tertarik. Tapi saya tidak detailnya, memang saya tidak paham. Nah yang saya yang saya kritisi, saya juga agak bingung karena yang diukur kalau tidak salah kelas 3, 7, terus berapa itu. Jadi ada gap antara dari 3 naik ke 7 itu jamnya itu 4 tahun ya. Nah, yang saya pikirkan jamnya itu jamnya itu jangan terlalu tinggi, bahwa sebetulnya seharusnya ada 3, 5, 7, 9 gitu loh, 11 gitu loh. Nah, jadi jamnya itu 2 tahunan. Karena kalau 1 tahun ya, saya memang agak repot juga sih kalau 1 tahun. Karena setiap tahun itu anak-anak itu harus mengambil AKM lagi kan. Nah, kalau misalkan setiap 2 tahun aja itu cukup bagus, karena itu bisa dilakukan seperti Pak Denny katakan tadi, bahwa apakah bisa ada satu alat ukur. Nah, ini dilakukan dengan
istilahnya vertical scaling. Jadi gini, kalau kita bisa membuat alat ukur, ya katakanlah soal, ya yang kita bisa tempatkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya. Misalkan soalnya itu kita punya 200-an lah, 200 soal itu kan, misalkan matematika, 200 soal. Jadi kita bisa secara metode itu kita bisa melakukannya dari mulai tingkatan yang paling bawah, soal nomor 1 ya. Saya kalau boleh saya katakan yang paling mudah ya. Kalau nomor soal 1 sampai 200. Jadi gradasinya itu ada dari mulai 1 itu levelnya rendah, terus naik ke tingkat 2, 3 terus saja. Nah itu bisa dilakukan. Misalkan untuk kelas 3 itu menggunakan soal-soal kalau misalkan setiap jenjang itu menggunakan 40 soal ya. Jadi untuk kelas 3 itu dari soal nomor 1 sampai nomor 40 gitu kan. Nah, kemudian itu harus ada anchor-nya untuk kelas 5. Kalau harapan saya sih setiap 2 tahun ya, jadi 3, 5, 7 seperti itu. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, saya katakan setiap 40 soal ya, setiap kelas itu ada 40 soal yang digunakan. Jadi untuk kelas setelah kelas 3 kelas 1 sampai kelas 3 itu 1 sampai 40. Kemudian kelas 5 itu ada overlap 10 soal. Karena untuk mengangkerkan antara butir soal yang di kelas 3 dengan kelas 5 gitu. Nah, gitu. Jadi ada overlap antara kelas itu ada overlap. Nah, itu bisa dilakukan satu skala lurus seperti yang saya tadi contohkan untuk yang di reading di Naplan yang punya Australia itu mereka melakukan seperti itu. Jadi ada vertical scaling gitu. Ya, tentunya dengan apa namanya? Dengan mengkonstruksi butir soal secara baik dan bagus. Sehingga ada satu skala dari mulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Jadi kita bisa tahu perkembangan itu. Seperti saya tadi contohkan bahwa di reading anak kelas 3 itu di mana, anak kelas 5 di mana, kelas 7 di mana, dalam satu skala pengukuran gitu loh. Nah, yang kita paham sekarang kan dari dulu Pak, kita itu belum punya hal seperti itu gitu loh. Nah, ya harapan saya seperti itu. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, ya itu sangat bagus. Ya, gitu kira-kira Pak Dini. Karena yang saya harapkan itu ada pertanyaan dari guru-guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Her. Silahkan, ini kebetulan Pak Heru memberi kesempatan khusus ini dan Pak Anto. Bagi teman-teman di lapangan ya, Pak, baik dari TK, baik dari SD, SMP maupun perguruan tinggi yang hadir pada diskusi kali ini, silakan. Ada yang mau menyampaikan pengalamannya, seperti pengalaman atau persepsinya ya terhadap AKM yang pendapat Anda yang dibayangkan di lapangan itu seperti apa AKM itu. Silakan, teman-teman. Ada yang mau menyampaikan? Sebelum teman-teman Pak Denny, silakan Pak. Saya juga masih bingung juga ini, nanti Pak Anto mungkin memberi penjelasan itu. Asesmen kompetensi minimum. Ya. Jadi tentu apakah ini betul adalah seperti tadi Pak Heru mau melinking berdasarkan level of kemampuan siswa gitu ya. AKM pasti adalah kalau mengganti UN pasti tujuannya ingin mengetahui capaian knowledge-nya, capaian prestasinya, bukan capaian skolastiknya. Karena beda antara skolastik dengan achievement. Nah, yang saya belum clear itu, kalau itemnya didesain sebagai tes, kapan diberikan, tergantung nanti prosedurnya gimana. Lalu dikatakan bahwa asesmen kompetensi minimum, ya, jadi dasarnya minimum.
kriteria minimum itu harus clear referensinya. Minimum referensi Indonesia atau minimum referensi bersaing internasional atau minimum referensi dengan apa gitu ya. Jadi kalau yang ditanya minimumnya tidak pernah ditanya dengan yang tinggi, ya pasti nanti orang bertanya minimum seperti apa, achievement-nya yang mau ditanya, apa level knowledge-nya cukup ingatan dan pemahaman, atau level yang lebih tinggi. Kalau mau menggunakan Bloom atau Anderson misalnya. Ini yang belum clear. Yang mana yang dimaksud minimum gitu. Ya, karena mungkin di kurikulum ada yang mengukur level minimum knowledge, recalling, understanding mungkin, ada application dan sampai ke creativity misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau itu mau ditanya, nanti ditanya aja Panto kalau ada rapat di sana itu, yang mana ini yang dimaksud minimum kompetensi. Ya, itu yang barangkali perlu diluruskan gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau dikemas bahwa itu adalah suatu manajemen testing, ya sama aja dengan UN. Sama aja dengan ujian apa, sama aja ujian kelas dan seterusnya, karena sama-sama mengukur achievement gitu loh. Tapi menamakan hal yang lain, tapi serupa tapi tidak sama gitu. Namanya AKM, namanya UN. Jadi sama aja sebenarnya gitu loh. Bukan itu kalau saya bukan itu persoalan yang berat, yang harus dilontarkan. Yang harus dilontarkan itu bagaimana sebenarnya seperti tadi yang saya utarakan itu fungsi assessment, fungsi pengukuran, fungsi evaluasi dalam memperbaiki mutu. Itu yang sebenarnya gitu loh. Karena dasarnya selalu menggunakan konsepnya apa namanya teams atau PISA gitu ya. Kalau beberapa konsep PISA nggak usah ada kurikulum, ya, karena dia menggunakan out of school literaturnya gitu loh, referensinya. Kalau teams menggunakan kurikulum, nah ini perlu ditanya juga itu. Jadi harus membuat kurikulum baru gitu loh. Kalau mau beracu kepada OECD, beracu kepada PISA. Nah ini, dan jangan mengatakan lagi bahwa perlu ada statement bahwa item di PISA karena mengukur achievement semua di Teams itu sama saja itemnya di UN mengukur semua achievement. Nah ini Pak Menteri atau di belakang Pak Menteri tahu nggak itu bahwa kecuali kalau mengatakan skolastik, ini lain persoalannya gitu loh. Itemnya Pak Heru di lembaga itu di IUI itu skolastik mungkin ya berbeda dengan penggunaannya achievement gitu. Nah ini perlu dilurusin. Tolong Pak Anto dilurusin aja lah kalau ada begitu di argumentasi supaya paham gitu loh. Itu aja Pak Denny ya, supaya clear kita semua di IB ini harus paham itu sebenarnya. Gitu. Baik, Prof. Burhan, memang ya salah satu yang harus IB lakukan kan prinsip kita clear ya, bahwa kita ini kritis sekaligus juga kooperatif terhadap berbagai kebijakan. Jadi Pak Burhan ini sangat mewanti-wanti, jangan sampai ide baik AKM ini, kemudian pada level teknis, level metodologis, level implikasi, ini sebenarnya sama saja dengan ujian nasional. Misalnya jangan sampai nanti AKM dikaitkan dengan BOS, AKM dikaitkan dengan sertifikasi guru, AKM dikaitkan dengan jenjang karir, AKM dikaitkan dengan seleksi anak. Ini akan bahaya. Jadi Pak Bur itu mewanti-wanti kepada kita, kalau memang mau membangun sebuah sistem asesmen tanda petik baru, ini harus clear secara filosofis, secara fundamental, maupun secara metodologis. Jangan sampai namanya saja AKM, pada tataran prakteknya 90-90% sama dengan UN. Ini kegagalan kita lagi dalam membangun sebuah konsistensi. Namun karena Pak Bur meminta Pak Anto menyampaikan banyak hal, mungkin silahkan ya Pak Anto dan Pak Heru untuk memberikan komentarnya.
Kang Denny, Pak Burhan, Pak Heru, dan Bapak Ibu sekalian, yang saya tahu karena ini memang kemarin saya sudah dapat desainnya, tetapi banyak hal yang tidak boleh dikeluarkan. Ini kan Kang Denny juga di Pusmenjar ini sendiri juga mungkin tahu ya. Tapi gini, yang saya tahu adalah dengan AKM nanti semuanya akan berubah. Kurikulumnya, desainnya akan berubah. Kemudian akreditasi akan berubah, standar-standar akan berubah. Memang akan diikuti oleh banyak perubahan. Tetapi yang saya tangkap adalah AKM ini fokus hanya literasi numerasi. Yang disebut minimum itu akan dibuatkan framework yang bisa benchmarking dengan literasi dan numerasi di beberapa negara. Ya. Berangkatnya memang dari aksi, ya. Yang aksi sendiri itu dulu juga Pak Burhan yang mendesain dengan kapus-kapus yang lainnya ya. Jadi saya kembali ke framework tadi, nanti akan ada framework tentang literasi numerasi, tetapi dalam penyelenggaraannya nanti itu unit yang akan diukur bukan siswa, ya. Unit yang akan diukur adalah satuan pendidikan. Jadi sensusnya adalah semua sekolah. Tetapi di dalam sekolah diambil sampel, dan itu temannya Pak Denny yang tahu tentang desain samplingnya ya. Jadi akan dibuatkan sampel. Nah, hasilnya itu bukan individual certificate, bukan skor siswa, tetapi hasil diagnosa proses pembelajaran atau mutu pembelajaran di situ terkait dengan AKM, terkait dengan literasi dan numerasi. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki jika sekolah itu AKM-nya rendah dan rendahnya di mana, maka apa yang harus diperbaiki. Itu yang saya tahu. Jadi sekali lagi ini bukan seperti UN, ya, tidak ada civil effect ke individu, ya. Tetapi kekhawatiran Kang Denny tentang akan berdampak pada yang lainnya, ini sangat mungkin terjadi. Ya. Sekolah yang AKM-nya rendah, dibina nggak bisa, ya ditutup mungkin. Nah, misalkan ya. Atau bosnya dikurangi. Ya. Nah, saya berharap malah sebaliknya, kalau AKM-nya rendah, dengan untuk memperbaiki butuh tenaga yang lebih banyak, gitu, butuh biaya lebih banyak. Mudah-mudahan tidak misleading, tidak malpraktek lah. Betul, saya setuju dengan Kang Denny. Nanti kita kawal bersama ketika AKM ini sudah diimplementasikan, jangan sampai tidak mengarah pada perbaikan mutu. Itu aja, Pak Denny. Terima kasih. Baik, Pak Anto ya, saya sepakat. Jadi jangan sampai secara langsung memang tidak high stake bagi siswa, tapi secara tidak langsung ketika high stake bagi school, high stake bagi guru, high stake bagi manajemen, maka pada ujung-ujungnya juga akan high stake bagi siswa. Ini menarik. Jadi perlu IB mengawal bahwa agar AKM itu tetap dalam koridor yang benar sesuai dengan berbagai filosofi baik tentang pendidikan. Pak Heru, barangkali ada mau disampaikan, Pak Her? Oke, baik. Ya, sebetulnya saya masih menunggu pertanyaan dari guru ya. Tapi saya akan mengomentari tentang dari Pak Anto ya, tentang bentuk AKM nanti. Yang saya perhatikan kelihatannya itu adalah survei. Ya, betul Pak Heru, Pak Heru, survei. Iya kan? Nah gini ya, kalau kita melihat survei, ya memang sampling ya, bukan kalau misalkan kalau misalkan sensus. Kalau sensus itu setiap penduduk ya. Itu beda ya. Nah, kalau misalkan survei itu yang diukur adalah memang sekolah. Nah, pertanyaannya saya seperti ini, gini. Yang namanya perkembangan pendidikan itu kecil. Ya. Kita tidak bisa melihat setiap tahun. Contohnya gini, yang saya selalu kemukakan contohnya. Kalau kita mengukur toge, itu jelas. Setiap hari itu ada perkembangannya. Tapi kalau kita mengukur pohon jati, itu tidak bisa setiap hari kita tungguin. Tidak bisa, gitu kan? Itu perlu waktu bertahun-tahun. Nah, juga di bidang pendidikan, untuk melihat perkembangan pendidikan di suatu sekolah, itu tidak perlu setiap tahun. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa bisa sistem juga tidak setiap tahun, gitu kan? Itu kan modelnya maunya seperti tim atau bisa.
Nah itu tidak perlu setiap tahun, itu buang-buang ongkos biaya, ya itu loh. Ini yang saya kemukakan. Nah kalau misalkan kenapa, ya itulah yang nggak tahu tentang apakah karena suatu hal saya sendiri nggak paham ya. Nah itu yang saya kemukakan di sini bahwa itu harus dibedakan untuk melihat perkembangan pendidikan itu kan modelnya seperti survei seperti ini, ya itu masalahnya. Janganlah setiap tahun gitu loh. Jangan itu setiap tahun itu karena ya buang-buang biaya itu nggak akan kelihatan kalau setiap tahun dilihat itu loh. Ya itu saya seperti katakan seperti lihat pohon jati itu nggak bisa setiap bulan. Itu harus 1 tahun 2 tahun kita bisa lihat pertumbuhan pohon jati. Kalau toge ya kita bisa lihat setiap hari tumbuhnya seperti apa. Itulah kira-kira. Nah ini apa namanya, ini hanya pendapat saya ya. Ya silakan. Tapi ya mungkin untuk guru-guru yang lain mungkin apa namanya, konteks yang saya kemukakan ini terlalu terlalu detail dan mungkin mereka tidak begitu tertarik. Oleh karena itu saya menunggu pendapat dari atau bukan pertanyaan atau pendapat atau komentar dari guru-guru. Silakan. Baik, silakan. Jadi Pak Heru masih berbaik hati ini buat Bapak Ibu guru. Ada yang mau menyampaikan? Salah satu saja barangkali ya. Bisa ditulis nanti kalau nggak cukup waktunya. Betul. Waktunya kita tinggal 5 atau 10 menit lagi ini karena sudah 2 jam lebih. Tapi luar biasa memang tema kita. Jadi sekali lagi konteks diskusi ini mencari berbagai ide-ide yang baik begitu untuk menyempurnakan beberapa hal. Tadi kalau kita mendapat beberapa hal kekhawatiran akan kita kemas dan kita sampaikan dengan baik agar yang memiliki kewenangan untuk memperbaikinya juga menjadi engeh dengan beberapa kekhawatiran ini. Sekali lagi ini sebelum saya mau menanggapi Pak Heru. Oke, Jadi, silakan Pak. ini nanti tolong dianalisis Pak Heru ya. Jadi desainnya adalah sensus bagi sekolah, tapi sampel dalam sekolah. Ya. Nanti itu desain seperti itu seperti apa. Nah, kemudian hasilnya hasilnya bentuknya narasi juga. Yang punya skor kuantitatif hanya Pusmenjar nanti Puspendik. Tetapi yang akan menjadi publik, yang dipublikasikan adalah bentuknya narasi dan rekomendasi. Sekolah ini perlu melakukan apa berdasarkan hasil itu. Nah, saya kira agak berbeda dengan yang tadi Pak Heru sampaikan. Kalau memang survei unitnya student, sebetulnya bisa saja seperti PISA dan TIMSS, jatuhnya di sekolah tertentu kan, tidak semua. Tapi ini informasi yang saya peroleh adalah semua sekolah wajib mengambil, tapi di dalam sekolah ditentukan sampelnya. Itu yang terjadi. Terima kasih. Baik, ini catatan Pak Heru dan kita semua. Jadi ini ada sensus dalam konteks unitnya sekolah, tapi dalam konteks unit siswa ini adalah sampel. Dan mungkin nanti sekolah pun juga menentukan sampel yang mana. Dan mudah-mudahan sekolah tidak menggiring ya bahwa siswa-siswa terbaik saja nanti yang disampelnya. Ini juga banyak hal yang perlu. Membuat sampel pusat, Pak Denny. Jadi sudah ditetapkan dari siswa ya. Tapi itu tadi yang menarik dari Pak Anto nih Pak Her, kita coba kaji ya secara statistiknya gitu tentang kondisi yang tadi. Jadi ada populasi di satu sisi di unit analisis tertentu, tapi ada sampel dalam unit yang itu juga. Baik Bapak Ibu, Prof Burhan. Oke, kita minta ini kepada Pak Burhan, Pak Heru, dan Pak Anto untuk closing statement ya, masing-masing sekitar 1 atau 2 menit. Dimulai dari Pak Heru barangkali, setelah itu Pak Anto, dan terakhir ditutup oleh Pak Burhan. Dan mohon teman-teman para peserta diskusi untuk menampilkan videonya, karena ada sesi dokumentasi dari tim, dan seperti kebiasaan sawala kita, insya Allah nanti kita akan kemas hasil diskusi ini dan kita akan publikasikan di beberapa media massa. Barangkali kita mulai dari Pak Heru untuk melakukan closing statement, kemudian Pak Anto, setelah itu mohon berkenan Pak Bur untuk menyampaikan statement terakhir. Silakan Pak Heru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Ini adalah pertama kali saya setelah hampir 3 bulan lebih ya di Indonesia diskusi intelektual lah istilahnya, saya katakan diskusi intelektual yang sekarang ini bagus sekali karena
saya juga harus banyak belajar terhadap apa yang terjadi di Indonesia karena saya sudah lama meninggalkannya, dan saya perlu juga tahu bagaimana sebetulnya kondisi di Indonesia itu tentang dari segi asesmennya itu. Nah ini dari sini banyak hal yang saya bisa pelajari dan bisa saya tangkap informasinya harusnya seperti apa. Nah tentunya dengan segala kekurangan saya juga siap untuk menerima pendapat lain dan juga saya juga harus banyak belajar ya. Nah, tapi gini, yang saya itu ya salah satu contohnya, saya itu akan berusaha kalau misalkan ada seperti IB kalau udah siap ya, ada kendaraan yang saya siap itu membuat sesuatu yang beda dengan AKM gitu. Dengan silakan pemerintah melakukan sesuatu. Nah, kita dari luar melakukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sparring partner ya, bahwa ya seperti inilah. Nah, kita bisa namanya kan kalau di testing kan ada reliability dan validity-nya kan. Kita lihat bahwa korelasinya seperti apa yang kita buat dengan AKM yang buat itu seperti apa, dan juga kalau bisa dibandingkan dengan seperti PISA dan TIMSS seperti apa gitu loh. Nah itu yang saya harapkan. Jadi sebagai masyarakat ya, sebagai individu masyarakat yang di luar pemerintahan, kita perlu memberikan sparring partner pada pemerintah. Jadi dari segi pemerintah juga kalau misalkan kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik, ya kenapa tidak gitu loh. Ya kan? Itulah harapan saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Denny dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih. Singkat saja saya Pak Denny, Pak Heru, Pak Burhan, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap juga Indonesia Bermutu ini bisa melengkapi ketika pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat drastis, tetapi ada bagian-bagian yang bolong. Misalkan dengan AKM nanti bisa terjadi effective school dan mastery learning itu bisa saja tidak tercapai, ya, tidak berjalan dengan baik, ya, termasuk quality control dan quality assurance ini sudah bisa bergeser. Contohnya akreditasi tidak dilakukan sekarang. Ini akreditasi ini akan moratorium. Ya, nanti hanya sekolah yang akreditasinya C saja yang akan didatangi, ya, yang dianggapnya sudah A itu sudah tidak diapa-apain misalkan. Nah, ini banyak sekali quality control dan quality assurance yang bisa terlupakan ketika pemerintah lebih fokus pada program-program, ya, misalkan program guru guru merdeka, sekolah merdeka, ya, penggerak dan seterusnya. Mungkin yang dulu sudah mapan malah jadi terlupakan. Ya, saya hanya ingin IB ini bisa berkontribusi dalam controlling dan assurance quality baik di level satuan pendidikan, distrik maupun provinsi. Nah, nanti secara nasional biar saja tingkat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Prof. Burhan. Oke, pertama terima kasih teman-teman yang berpartisipasi di dalam Swala IB ini, masih terus kita kembangkan yang tujuannya menjadi partner yang membuat kebijakan tentang pendidikan. Itu dasarnya gitu. Jadi jangan IB itu ada niat-niat demi sesuatu, demi apa ya, lalu kita mendukung, tetap menjadi kritis ya. Ya, saya tadi mengkritisi itu AKM ya. Itu yang pertama, karena saya pahami gitu, setelah mendengar dari Pak Anto, wah ini banyak nanti persoalan ini muncul itu. Apabila siswanya disampel, walaupun mandatori kepada sekolahnya gitu ya. Nanti bertanya nanti orang, lo ke sampelnya cuma 5 dari 100 orang, 1000 orang di situ diambil gitu ya. Wah, nggak representatif, pasti nanti ngomong sekolah itu. Kalau dia mendapatkan sampelnya sedikit, lalu dikembalikan hasilnya ke sekolah, komen nanti semua guru dan kepala sekolah. Apabila nilainya
rekodnya rendah gitu ya. Itu problem pasti. Yang pertama, yang kedua, saya memang mengharapkan Pak Heru ya terlibat banyak di dalam program-program IB, terutama pengembangan instrumen. Kalau kita bisa mengembangkan instrumen yang skolastiknya level SD, level SMP, dan level SMA, dan level perguruan tinggi, kita bisa bangun, ya. Karena saya belajar dulu tentang pengembangan instrumen S1-nya Amerika, gitu. IB nanti akan dilirik oleh siapa saja di Indonesia. Semua instrumen yang kita kembangkan tersebut akan diminta oleh sekolah supaya IB bisa melayani untuk mengetahui skolastik dan sekolah gitu ya, yang berbasis dari siswanya gitu ya, bahwa skolastiknya nalarnya masih rendah, bagaimana memperbaikinya nalar tersebut. Karena saya meyakini bahwa dengan skolastik yang bagus, maka anak bisa pencapaiannya tinggi di dalam menempuh achievement gitu. Itu ya, jadi ini perlu lagi nanti program-program yang kita perlu bangun. Ya, ada jembatannya Pak Heru kalau misalnya mau terlibat, karena Anda pengalaman di Iowa. Nah, inilah barangkali yang ini. Tentu nanti pengurus IB akan mencari sesuatu yang bisa mensupport gitu, supaya instrumen tersebut ya bisa kita bangun, bisa kita bisa kita temukan, bisa kita uji coba, sehingga bisa dilaporkan ke seluruh pengelola sekolah agar sekolah bisa memahami nalarnya dengan lewat skolastik itu. Saya rasa itu ya yang saya melontarkan di IB agar supaya kita berpikir ya, karena saya meyakini, saya baca artikel mengatakan bahwa dengan di skolastik yang tinggi akan mempengaruhi prestasinya gitu, akan mempengaruhi karakternya, akan mempengaruhi motoriknya gitu. Itu barangkali ya menjadi argumen kita di sini, sehingga IB setiap saat bisa berkembang untuk bisa mensolusi persoalan-persoalan pendidikan. Saya rasa itu Pak Deddy ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Burhan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Alhamdulillah 2 jam ini kita telah melangsungkan sebuah diskusi yang kritis, tajam, dan penuh sekali inspirasi yang sangat kuat secara akademik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bahwa membangun sebuah mutu itu penting, dan alat informasi untuk membangun mutu itu adalah penilaian. AKM yang sedang didesain oleh negara, oleh pemerintah, harus terus kita cermati, kita beri masukan dan input agar menjadi lebih baik. Bapak Ibu semua, insya Allah minggu depan kita akan mengadakan sawala lebih besar dengan tema Merdeka Belajar Berkualitas. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk menghadiri acara tersebut. Sekali lagi mohon maaf dari kami. Selanjutnya Pak Dim mohon menyampaikan agenda-agenda kita sekaligus menutup acara ini. Silakan Pak Dim. Terima kasih Pak Denny yang sudah memoderatori kegiatan diskusi kita hari ini. Harapan kita ini akan terus berjalan seiring niatan kita untuk membangun pendidikan di Indonesia. Dan insya Allah minggu depan kita akan menyelenggarakan kegiatan webinar. Webinar itu semacam seminar tapi dengan menggunakan daring dengan tema Merdeka Belajar Berkualitas. Insya Allah yang akan menyampaikan materi itu yang pertama adalah Profesor Dr. Burhanuddin Tola, yang kedua Profesor Dr. Awaludin Cala, yang ketiga Haris Tiadi PhD, yang keempat Pak Heru Widiatmo dengan moderator Pak Nanto. Insya Allah minggu depan tanggal 5 Juli 2020 pukul 13.01 sampai dengan 15.01. Ini flyer juga sudah kami kirim di chat, kamar chat pada diskusi hari ini. Mudah-mudahan bisa juga teman-teman yang hadir pada hari ini tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan saya kira
karena training waktu pula, maka kegiatan diskusi sawalah mingguan kita pada hari ini tentang asesmen literasi bermutu saya kira selesai. Mohon kritik, saran, dan membangun dalam rangka peningkatan kualitas Indonesia bermutu. Teman-teman guru di lapangan dibutuhkan oleh Indonesia bermutu. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Burhan, ada tambahan info. Ada 2 AKM itu nanti, Prof. Burhan. Ya, AKM, AKM apa? ada AKM tingkat nasional dan AKM satuan pendidikan. Nah, Puspendik atau Pusmenjar sekarang namanya akan membantu setiap satuan pendidikan mengembangkan sendiri AKM-nya. Jadi itu yang continuous untuk jadi mirip seperti aksi dulu, Pak, tapi di satuan pendidikan dan soal-soalnya diberikan stimulus dari pusat, kemudian sekolah menambah sendiri, mengukur sendiri. Itu mungkin yang bisa. Berarti ada 2 ya, AKM Ya. yang tidak standardized, Ya, dibuat AKM oleh sekolah. betul.